Oke, kita mulai ya. Untuk mata kuliah pemrograman web. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk 4 kali 50 menit. Ya, ada prakteknya nanti. Jadi silakan, saya sarankan kemarin sudah bawa laptop sendiri ya, karena komputernya kan nggak cukup. Walaupun ya prakteknya masih belum banyak. Banyaknya nanti pertemuan selanjutnya ya. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengantar web dan pemrograman. Sebelum masuk ke dalam pemrograman webnya, perlu diantar dulu supaya paham ya gimana ya. Kita sudah sering ini ya menggunakan yang seperti ini, walaupun ada beberapa yang nggak pernah menggunakan mungkin ya. Misalnya menggunakan ini KBBI daring, ini mungkin nggak pernah. Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia daring ya. Jadi kalau nanti mau nulis kata-katanya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tidak, itu carinya di situ. Sekarang nggak usah lagi nyarinya di buku, karena di buku itu kadang-kadang nggak update ya. Kalau yang versi daring cepat, mereka ada serapan kata-kata baru, itu langsung ada di situ. Misalnya ada kata-kata web misalnya. Web itu beberapa bulan yang lalu itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, sekitar 1 mingguan yang lalu saya cek lagi, itu sudah ada masuk. Jadi sudah diserap ke bahasa Indonesia. Jadi kalau nulis web itu nggak usah cetak miring lagi. Sudah lurus saja gitu. Itu karena sudah serap ke bahasa Indonesia. Kemudian kata-kata apa lagi ya? Ada yang diserap tapi berubah. Misalnya kalau berkas, kita nyebutnya, kalau bahasa kita kan file. File itu tulisannya dalam bahasa Inggris, yaitu F-I-L-E. Kita bacanya file. Di bahasa Indonesia itu sudah diindonesiakan menjadi file. Bukan file tulisannya, tapi file memang F-A-I-L. Jadi kalau ada orang nulisnya kayak gitu, dalam konteks bahasa Indonesia yang dimaksud dengan file, tulisan file itu adalah file versi bahasa Inggris. Berkas, dokumen gitu ya. Tapi kalau dia dimiringin, filenya itu dimiringin, berarti konteksnya bahasa Inggris, bahasa asing. File itu biasanya gagal artinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini bisa digunakan. Nggak tahu saya sudah pernah atau belum menggunakan ini, tapi sering-sering pakai ini ya. Kita sering juga mengakses Facebook dan sebagainya, website Steamik ya, dan seterusnya. Sudah biasa kita aksesnya pakai apa? Aksesnya pakai aplikasinya yang dipakai buat mengakses website itu pakai Google browser sebutannya ya, pakai browser. Tapi kita sudah sering pakai ini. Semua yang ini yang menggunakan web browser, mengaksesnya itu basisnya adalah web ya, basisnya adalah web dengan berbagai macamnya. Itu biasa pakai Canva yang versi web, yang buka web browser dulu, entah pakai Chrome atau Firefox, buka Canva, tampilannya bisa sebagus itu, bisa ngedit foto, bisa ngilangin background dan sebagainya. Termasuk thumbnail tadi yang saya buat sengaja tuh buat narsisnya ya. Kalau jangan kalian aja yang suka nampang ya kan, saya juga mau gitu ya. Nah, itu menggunakan Canva, tapi sedetail itu aplikasinya bisa jalan di web, berbasis web. Nah, seperti itu ya. Nah, konstruksi dasarnya kayak gimana cara bikin itu ya, nah, itu yang dipelajari di bagian dasar ya. Entah beberapa pertemuan nanti itu bagian dasarnya, lalu baru masuk ke pemrogramannya, karena nanti ada bedanya ya. Nanti kita lihat di pertemuan ini juga penjelasannya ya. Intinya kita sudah sering menggunakan ini, biasa sudah ya, nyari sesuatu pakai Google itu sudah biasa. Lalu pemahamannya seperti apa tentang web itu? Kalau dari Kamus Bahasa Indonesia yang sudah diserap itu ya, web itu seperti ini. Sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh tahu ya, download bahasa sana gitu ya.
dokumen, mengunduh dokumen, hyper, kalau di sini karena di bahasa Indonesia kan hypertaut, kalau bahasa aslinya adalah hyperlink. Ya, sesuatu yang bisa diklik lah intinya seperti itu, yang nanti akan mengarahkan ke objek lain atau halaman lain, seperti itu ya. Yang terdapat dalam komputer yang dihubungkan melalui internet, melalui jaringan atau jejaring. Web itu bisa diartikan yang panjang itu tadi, atau jejaring bisa juga, atau jaringan, itu namanya web dalam bahasa Indonesia. Ya, itu singkatan dari World Wide Web sebenarnya, www, yang 3 itu disingkatnya web kayak gitu ya. Nah, web itu sendiri adalah salah satu sumber daya di internet. Jadi hanya salah satu aja, banyak lagi sumber daya di internet itu. Salah satunya adalah web. Isinya apa? Berupa halaman yang terhubung satu sama lain menggunakan hypertaut tadi atau hyperlink. Ya. Bahasa yang digunakan, karena kita ngomongnya IT ya, ngomongnya berbasis komputer, bahasa yang digunakan di web itu adalah standarnya adalah HTML. Itu bahasa dasarnya. Nanti kita masuk ke pemrogramannya, itu bahasanya beda lagi. Tapi dia tetap masuk ke bahasa standar. Jadi nggak bisa dia berdiri sendiri. Pasti harus ada HTML-nya. Ya. Bisa HTML-nya itu dimasukkan ke dalam bahasa pemrogramannya, atau bahasa pemrogramannya yang dimasukkan ke dalam HTML. Menggunakan protokol namanya kalau di internet itu. Bisa HTTP, umumnya gitu ya. Tapi karena sekarang sudah meningkat, ada HTTPS sebutannya, protokolnya seperti itu. Kalau untuk transfer data, biasanya menggunakan yang namanya FTP, ya, File Transfer Protocol. Kalau HTTP itu Hypertext Transfer Protocol namanya. Akses web itu menggunakan HTTP, begitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja nanti langsung aja, gitu ya. Nah, konsep halaman web tadi yang berupa sumber daya saling terhubung. Nah, digambarkan seperti ini. Ini bisa tulis di buku saya, di perpustakaan ada. Dari halaman 1 itu ada link seperti ini ya. Yang kalau diklik dia akan lari ke halaman 2. Dari halaman 2 bisa balik ke halaman 1. Ada linknya yang bisa diklik. Entah itu berupa gambar, bisa juga berupa teks saja, atau berupa icon. Yang kalau diklik dia akan mengarah kemana, sesuai dengan rule yang dibuat oleh si pemilik websitenya. Nah, kita nanti yang bertugas sebagai pemilik, kita nanti mau mengarahkannya kemana. Ya, kalau bikin website nanti kalau diklik ini ngarahnya kemana nanti, itu kita yang ngatur. Ya, jadi dia bisa saling terhubung semuanya. Jadi dalam web itu seharusnya tidak ada terjadi, kecuali yang pertama kali aja. Tidak ada terjadi kita ngetik di atas alamatnya, itu nggak ada harusnya. Pertama kali aja, pada saat kita mengakses aplikasi atau sistemnya aja. Pertama itu aja. Setelah itu hanya klik aja selesai. Harusnya ya. Tidak boleh terjadi, harusnya tidak boleh terjadi. Kalau mau mengakses halaman simpan misalnya, itu harus diketik dulu simpan. Gitu nggak boleh. Harusnya tidak terjadi seperti itu. Karena bisa diwakili dengan link aja nanti. Misalnya ada tombol simpan, diklik tombol simpan dia akan ngarah ke halaman simpan. Setelah itu dia balik lagi ke halaman awalnya, misalnya seperti itu. Itu bisa di-set. Ya. Jadi konsep halaman web itu adalah halaman-halaman, bahasa kita halaman agak susah ya, tapi bahasa Inggrisnya itu page gitu. Page ya halaman. Walaupun halaman itu nggak ada nomornya. Jadi pemahamannya jangan seperti kita halaman buku atau halaman rumah. Ya, ini beda ya konsepnya. Karena satu halaman di web itu bisa ada yang panjang, bisa kita scroll, ada juga yang enggak langsung habis. Satu tampilan itu aja selesai, ada juga. Gitu ya. Maksudnya adalah perpindahan antar file. Seperti itulah ya. Jadi bisa terhubung dari sana ke sini, balik lagi dan seterusnya. Itu halaman web. Kalau di Delphi konsepnya bukan hyperlink, itu memang beda formnya sudah, dan itu tidak bisa leluasa. Kalau di web, ya, makanya saya lebih concern ke web itu. Kenapa? Karena pada saat kita ngopi, codingnya di copy, itu ikut sama tampilannya. Tapi kalau Delphi, coba aja perhatikan setiap bikin project, ya, kalian bikin form,
bikin window-nya gitu ya. Terus ditambahin di situ tombol dan sebagainya, ada field dan seterusnya. Itu akan terpisah tampilan itu, codingnya akan terpisah dengan kode yang akan kita buat. Itu pasti terpisah filenya. Ya, kalau kita copy kodenya aja, formnya nggak ikut. Tapi kalau di web, semuanya jadi satu di situ. Jadi kita tuh bikin halaman seperti ini yang ada linknya, copy aja filenya itu sama tampilannya ikut. Nah, itu saya konsennya di situ. Kenapa? Ini lebih mudah. Nanti dalam prakteknya kita, ketika kita membuat aplikasi kecil misalnya ya, yang dipakai 2 kali, misalnya untuk input data lah contoh ya. Input data mahasiswa, input data mata kuliah misalnya. Konsepnya yang dipakai itu kan sama. Ya. Jadi kita bikin dulu satu untuk tambah data mahasiswa, terus kita mau bikin tambah data mata kuliah, itu tinggal kita kopas saja. Kalau di web, yang file tambah mahasiswa tadi dikopas saja, tinggal kita edit aja di dalamnya, itu sama tampilan langsung ikut. Jadi lebih mudah. Ada bagian kecilnya aja yang dirubah, sudah bisa disesuaikan. Tapi kalau menggunakan aplikasi berbasis desktop, ya yang di copy bukan hanya satu, tapi formnya juga ikut di copy. Apa format filenya? Ada yang masih ingat DLP? Kalau untuk menyimpan codingnya, nama filenya apa? Ada yang masih ingat nggak? Sekali kita bikin project itu, sampai kita mengeksekusi, sampai kita mengcompile-nya itu pasti jadi exe. Terakhirnya pasti jadi exe. Yang kalau diklik 2 kali dia akan jalan. Ya. Nah, selain itu yang file pembentuknya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Yang utama. DLP, Visual Basic itu terpisah. Ya. Jadi kalau di copy file kodenya atau file formnya, kodenya nggak ikut. Copy kodenya aja, formnya nggak ikut. Ada satu namanya, extensionnya saya lupa itu, PRJ ya, bukan? Projectnya. Jadi disimpan. Projectnya itulah yang menghubungkan antara file formnya, file desain formnya itu, file codingnya, itu ada file project ya yang menghubungkan. Kalau di web nggak, file itu langsung. Walaupun nanti satu buah file itu kalau sudah masuk ke pemrogramannya bisa dimutilasi. Mutilasi tahu nggak? Mutilasi tahu? Dipotong-potong. Satu buah file itu bisa dipotong nanti. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan secara dinamis. Jadi misalnya nih, kayak kop surat. Ya, bagian atas sama bagian bawah. Atasnya itu biasanya ada logo dan sebagainya, bawahnya itu ada tanda tangan surat ya. Di halaman web itu bisa kita atur, kita pisah bagian atasnya sama bawahnya itu dipisah. Jadi kita main di bagian tengahnya aja nggak diganti, atas sama bawahnya tetap. Nah, itu untuk menghemat coding, jadi nggak perlu capek-capek. Nanti sebentar lagi ada bahasannya. Ya, ini konsep dari halaman web, seperti itu ya. Nah, cara kerjanya ini yang agak simpel sedikit gambarnya ya. Jadi kita tuh berada di sini. Pada saat kita ingin mengakses sesuatu, kita buka browser, lalu kita ketiklah alamat dari web yang mau dituju, gitu ya. Nah, setelah kita enter atau kita klik go, itu akan dikirim, ada HTTP request ya, dia minta ke server yang dituju. Diminta di sini, dia proses, kalau ada mencari data, dia akan masuk ke database servernya, kemudian balik lagi, lihat panahnya ya, balik lagi ke web servernya, kemudian ada HTTP responnya, yaitu feedback dari hasil pencarian dia di web servernya. Baru itu yang ditampilkan ke kita. Jadi prosesnya itu minta dulu kita, cuma cepat sekali. Ya, pada saat kita ngetik enter langsung tampil. Ya, padahal prosesnya itu rumit itu. Kebayang aja, akses Google aja, Google di Indonesia ada ya. Oke lah, yang diakses ke server Indonesia. Tapi dari Palangkaraya sini dia jalan-jalan dulu, entah kemana itu. Perintah kita yang google.com enter itu. Ya, dia jalan-jalan dulu sampai ke servernya Google. Oh, ini yang diminta, balikin lagi dalam waktu yang cepat. Padahal prosesnya rumit itu. Ya,
Nanti kalau sudah masuk ke pemrograman baru tahu, oh kayak gini ternyata. Yang kita buat itu aja sudah rumit menurut kita gitu, kecil itu. Apalagi yang besar-besar kayak gitu. Tapi dia bisa akses cepat. Ya, itu salah satu kemajuan teknologi ya seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, jadi ada permintaan, diproses, permintaannya ini bisa dipenuhi atau tidak, dia perlu data atau tidak. Kalau dia perlu, dia baca ke database servernya, kemudian kalau tidak ada ya langsung ditampilkan. Termasuk halaman itu tidak ada misalnya, itu tetap akan ditampilkan. Dikasih respon negatif gitu. Kalau dia positif berarti data yang diminta ditampilkan. Tapi kalau dia negatif, paling biasanya tulisannya pernah ketemu pesan 404. Kalau ngakses sesuatu ada 404 ya. Itu penanganan dari web servernya. Jadi yang kita minta tidak ada. Jadi dia nggak mau dia membiarkan pengguna ini, kita yang akses itu kosong aja gitu, nggak mau dia. Dia tampilkan 404 untuk ngasih tahu ini nggak ada. Itu. Nah, ini agak detail sedikit, sama saja dengan yang tadi ya. Jadi mengetik URL intinya di web browser. Setelah diketik itu sama ya, tetap kita minta request ke web server. Nanti dia mengakseskan ke datanya, ke file di web, apa yang halaman mana yang mau dituju dan sebagainya. Kalau ada data, gambar dan seterusnya, video dan lain-lain, diproses di server, sudah ketemu atau tidak ketemu, dibalikin lagi sebagai respon ke klien, ke mana? Ke web browsernya yang tampil di situ. Perhatikan kalau kita mencari sesuatu, mengakses halaman web itu pasti berbeda. Satu itu bagian input, bagian HTTP request, yang satunya bagian respon. Kalau kita mengetik alamat, mau mengakses Stimik PLK.ac.id ya, itu ngetiknya di bagian tengah atau di bagian atas? Atas. Nah, itulah posisi dia HTTP request. Ya. Responnya di mana? Apakah di atas? Enggak, di tengahnya. Ya, di halaman area kerja situ. Itu adalah HTTP respon, bagiannya seperti itu. Baru ditampilkan ke kita. Fungsi web banyak banget. Ya, sebagai informasi, untuk menampilkan informasi bisa, bahkan bertukar gitu ya. Untuk komunikasi sudah kita buktikan sekarang. WA web, ada Instagram, ada Facebook, apalagi yang lain-lain. Twitter, X ya. Apalagi yang lain-lain. Pernah pakai ini nggak? Zaman dulu. Nggak tahu saya sudah lahir atau belum kalian ini. Tahun 2007 sudah lahir belum? Berapa tahun? Masih merangkak apa gimana? Apa hobinya masih ngemut jari? Ada dulu namanya Friendster. Itu paling top dulu. Ya, itu seperti blog. Jadi user itu dia bikin biodata dan sebagainya di situ, ditaruh di situ. Nanti di-share ke orang lain, nanti saling apa? Ya, terjadi perubahan ke sekarang. Perubahannya jadi ke sosial media. Ya, orang bisa like dan seterusnya. Zaman dulu itu. Habis itu keluar Facebook. Ya. Setelah Facebook, Instagram belum. Instagram itu masih baru aja. WA juga baru. Facebook itu yang paling ini dulu, paling terkenal dulu untuk sosial media mulainya. Jadi web digunakan juga untuk komunikasi, ya. Bahkan kita bisa chat, contohnya chat GPT, ya kita bisa berkomunikasi. Sekarang aja ramenya. Dulu di Telegram ada chatnya, botnya Telegram itu lebih pintar saya coba, ya. Kalau sekarang Chat GPT itu kan ada versinya, ada versi gratis, ada versi bayar. Ya, kalau versi bayar mungkin yang lebih detail. Saya coba nyari siapa pemilik website ini, itu dulu di Telegram, di chatbotnya itu langsung muncul tuh. Nah, saya coba di Chat GPT yang versi Android, saya coba, mohon maaf katanya gitu, saya tidak diprogram untuk itu katanya gitu. Wah, lebih canggih yang dulu nih. Saya sampai tanya tuh, sama kayak orang-orang iseng ya di YouTube ya kan, nanyain asisten Google. Kalau di Telegram dulu saya chatbotnya tuh suka ketawa aja saya baca.
Ya, namanya saya lupa, nama botnya itu siapa gitu, saya lupa. Saya tanya, Anda laki-laki atau perempuan? Saya tidak di set gender kayak gitu. Ada jawabannya. Iseng-iseng aja tuh. Siapa pemilik situs Steamik PLK? Tuh, ada dikasih tahu sama dia tuh, UIS-nya dia dapat semuanya sampai ke nomor kontaknya. Prediksi besok, prediksi cuaca besok di Telegram bisa. Di chat GPT mungkin bisa, tapi yang detail-detail kayak gitu mungkin kita harus bayar ya. Tapi ada kelebihan dan kekurangan. GPT bisa, yang lain-lain lagi di Telegram nggak bisa. Itu komunikasi. Kemudian untuk entertainment, hiburan, udah sering lah ya, Spotify, YouTube, apalagi TikTok, snack video, dan seterusnya bisa dipakai untuk media hiburan web ya. Walaupun sekarang sudah mulai digeser juga, jadi mereka sudah menyediakan hybrid 2 ya. Kalau mengaksesnya menggunakan smartphone, yang ditampilkan tampilan versi mobile. Tapi kalau diaksesnya menggunakan browser, yang akan ditampilkan adalah versi webnya yang full. Kayak gitu ya. Tapi tetap base-nya, dasarnya itu tetap web. Kemudian untuk transaksi, sudah tahu kita ada internet banking ya, terus ada e-commerce, jual beli. Apa? Oh iya. Berani nggak? Berani nggak? Kalau nggak berani suruh temenin. Tapi jangan masuk dua-duanya ya. Untuk transaksi, jual beli dan sebagainya. Bahkan hari ini transaksinya bukan hanya transaksi tentang ekonomi ya. Kalian mengisi KRS itu transaksi namanya. Ya. Ngambil mata kuliah, konsultasi itu masuk kategori transaksi juga. Ya. Terus promosi pasti sekarang. Orang dulu kita punya produk misalnya dada web, zaman dulu ya, dada web. Itu susah orang kenalnya, tapi ketika dia dipublikasikan di web, orang jadi tahu. Ya, untuk bentuk promosi. Banyak lagi fungsi-fungsi dari web. Untuk kejahatan juga bisa. Ya kan? Salah satu yang jahat itu adalah penggunaan AI untuk mengerjakan tugas. Jahat itu. Ya. Kira-kira AI itu sebetulnya dampaknya membuat kita semakin cerdas atau membuat kita semakin tidak cerdas gitu. Makin malas. Pengalaman apa gimana? Ya. Bahkan untuk membuat materi presentasi aja kan sudah bisa pakai AI. Tinggal ketik topiknya aja apa, kita generate langsung jadi sama slide sama gambar-gambarnya lengkap. Ibaratnya sudah jadi, orangnya itu tinggal ngomong aja. Karena itulah saya minta laporannya tulis tangan. Kalau berbasis komputer, berbasis teks, tinggal minta chat GPT aja bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada ya? Bagus. Nah, web itu ada generasinya ya. Jadi ada pertama generasi 1.0 atau era kalau industri ya. Ada web 1.0, web 2.0 dan 3.0. Ini bedanya apa? Kalau versi 1.0 ini semuanya berkaitan dengan pencarian dan membaca data. Nyari, ditampilkan. Intinya kayak gitu. Ya, itu versi 1. Web 1.0. Web 2.0 itu sudah mulai, selain membaca data, menampilkan, kita juga bisa nulis, bisa membuat, kemudian bisa berinteraksi. Ya, kalau dulu hanya satu, komunikasinya satu arah. Ya, begitu sudah masuk versi 2, itu sudah mulai dua arah. Bisa interaktif sudah. Ya, yang paling interaktif dulu adalah Facebook. Wah, saling komen ya di thread itu. Nah, versi 3 itu sudah mulai adanya desentralisasi. Jadi sudah dipisah-pisah. Kalau dulu terpusat, sekarang tempatnya terdistribusi. Ada mata kuliah khusus kayaknya itu. Ada nggak? Sistem terdistribusi ada nggak? Belum tahu.
kayaknya seingat saya ada sistem terdistribusi ya. Sistem database ya. Database Google itu bukan satu tempat. Dia punya tempat lain ya. Yang kalau nanti gagal di sana ngaksesnya, dia akan larikan ke sana. Kayak gitu. Nah, semuanya berkaitan dengan apa? Dengan membaca data, dengan menulis. Pokoknya yang di versi 2 tadi ditambah dengan owning. Owning ini kepemilikan. Kita di versi 3 itu sudah boleh punya website sendiri. Saya bisa ngurus sendiri. Kalau dulu susah. Ya, sekarang saya punya blog saya misalnya banghaji.com. Saya bisa daftar sendiri, saya kelola sendiri. Yang lain juga bisa. Kita lembaga bisa bikin sendiri, kampus Timik. Seperti itu. Sudah bisa. Ya. Nah, kalau lebih jauh lagi, bedanya antara versi 2 dengan versi 3 seperti ini. Dari sisi informasi, ya kita lihatnya. Dari fokusnya, ngerti aja kan bahasa Inggrisnya itu? Saya nggak perlu jelasin kan? Ya, dari sisi konten berbeda ya, dari sisi interaksinya, kemudian pencarian. Kalau dulu itu menggunakan keyword atau tag, nah sekarang menggunakan konteks atau relevance. Contohnya, pada saat kita mengakses sebuah website tertentu ya, atau di HP lah. Kita sering buka salah satu e-commerce misalnya, yang paling sering digunakan ini pasti yang warna oranye, ya kan? Ya kan? Ya. Yang kedua mungkin yang warna hijau. Mungkin. Yang ketiga baru warna merah atau pink itu. Yang hurufnya B. Yang satu gambar mata. Yang hijau. Mungkin ya. Tapi yang paling sering itu adalah yang warna oranye. Oke. Coba aja browsing di situ, kalian ketik aja. Ketik misalnya cari produk tertentu ya. Beberapa kali nyarinya sudah. Habis itu buka web di HP. Buka web. Ketemu sama website yang ada iklannya. Biasanya iklan yang muncul itu akan relevan, akan berkaitan dengan yang kita cari di aplikasi Orange. Iya nggak? Kok bisa gitu? Di kampus sebelah, pas saya ngajar ekonomi bisnis digital, saya mendahulukan bagian digitalnya, ekonominya dibelakangkan. Ya, berkaitan dengan keamanan sistem, isu-isu keamanan cyber. Gimana caranya kok dia bisa tahu yang kita sedang interest kita, perhatian kita itu terfokusnya pada produk ini misalnya. Ya. Tiba-tiba kita ngakses website di perangkat yang sama, pakai website, entah pakai Chrome, entah pakai yang lain. Ketika akses website, ada iklan yang muncul, iklannya kok seperti yang saya cari kayak gitu. Yang saya cari di aplikasi yang lain. Kok bisa kayak gitu? Nah, di web ini bisa dibuat seperti itu, tapi kita mungkin nggak sampai ke situ ya. Walaupun bisa. Namanya cookie. Jadi setiap website itu kalau kita akses, dia akan menyimpan, ada data yang dia simpan ke dalam komputer kita, ke dalam browser, jadi simpannya. Jadi kalau kita datang lagi, dia langsung bisa mengarahkan kita. Nah gitu ya. Ada lagi satu namanya session. Nah itu mungkin kita pakai nanti yang sessionnya. Kalau cookie-nya mungkin nggak sampai ya. Jadi bukan berdasarkan kata kunci lagi. Dia berdasarkan konteksnya. Ya, atau relevansi dari data. Seperti itu. Kemudian ada metrik ya. Advertising, ini periklanan. Ada dia interaktif. Di versi 2, kalau versi 3 sudah behavioral. Behavioral itu sesuai dengan, yaitu tadi yang saya jelasin, sesuai dengan kebiasaan dari pengguna. Kalau biasa, nanti ya hati-hati nih. Kalau biasa mengakses website-website yang tidak bagus, itu pada saat kita mengakses website yang bagus, yang ada iklannya, munculnya iklan yang nggak bagus. Jadi kalau laptopnya saya cek, saya uji coba misalnya, ketahuan dari situ aja ketahuan. Gitu ya. Ya, dan seterusnya ya, teknologinya juga berbeda. Ada pertanyaan dulu nggak?
Ada? Paham yang saya maksud? Pertanyaan nggak ada, ditanya paham apa enggak, diam juga. Saya yang galau jadinya gimana sih? Lanjut ya. Pertanyaan tuh nanti pada saat ngoding. Biasa ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pemrograman. Tadi bagian pertama, pengantar tentang web dan pemrograman ya. Ada 4 bagian yang kita bahas hari ini. Tentang pemrograman, asal mulanya dari algoritma dulu. Sudah belajar kan? Algoritma adalah kumpulan urutan penyelesaian masalah. Jadi di garis bawahi ya, urutan. Karena kalau dia tidak urut, masalah tidak selesai. Pasti dah. Ya. Kemudian berkaitan dengan pemrograman itu ada yang disebut dengan bahasa pemrograman, bahasanya. Ya. Jadi bahasa itu bukan hanya ada bahasa lisan, ada bahasa verbal istilahnya ya. Ada juga bahasa tubuh ya kan? Ada juga bahasa apa lagi? Bahasa pemrograman. Ada bahasa yang tidak bisa diungkapkan tapi kelihatan, ya bahasa tubuh tadi. Kita tahu ekspresi orang gimana itu sudah menunjukkan. Ya, bahasa pemrograman ini adalah media komunikasi antara algoritma dengan mesin. Ya. Bahasa pemrograman ini ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, ada tingkat rendah. Ada dibahas nggak itu? Waktu algoritma atau di pemrograman dasar ada nggak? Nggak ada. Lupa kali. Atau memang melupakan karena merasa sulit gitu, jadi lupain aja lah. Hah? Jadi kita pada saat ngoding nanti, bahasa pemrograman yang kita gunakan itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Apa yang dimaksud dengan pemrograman tingkat tinggi? Yaitu kita menulis kode itu dengan bahasa kita. Artinya bahasa si pemrograman itu. Tapi yang kita kenal, misalnya apa? Misalnya menggunakan kata-kata if. If kita tahu artinya apa? If, then gitu kan? Atau if, else, ada true, ada false, ada while, mengulang, ada for, dan sebagainya. Ada switch, ada case of, ada repeat, until, itu kan kita paham. Nah, itu yang dimaksud dengan bahasa tingkat tinggi. Kita ngerti. Ada bahasa tingkat rendahnya. Apa itu? Bahasa assembly. Bahasa assembly itu ngertinya 0 dan 1 aja. Nah, bahasa pemrograman ini jadi media antara kita, si manusia, itu dengan mesin. Jadi kita mau memerintahkan layar, tolong buka halaman ini. Nah, kita ngasih perintahnya, open the window. Misalnya kayak gitu aja. Salah kayaknya bahasa Inggrisnya itu ya. Dari tensisnya. Pokoknya buka jendela gitu aja lah. Maksudnya tampilan, buka. Bahasa kita, yaitu perintahnya. Biasanya misalnya, window, kalau di JavaScript, window titik open. Kayak gitu, fungsinya open. Window titik open gitu. Itu akan membuka jendela. Tapi proses terbukanya jendela itu mesin. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan layar, dengan membentuk piksel-piksel yang ada di situ supaya bentuknya seperti ini. Itu bahasanya bahasa tingkat rendah. Tapi salut saya kalau kalian bisa bahasa itu. Saya angkat tangan aja lah, dari awal aja. Bahasanya 0 dan 1. Kemudian ada istilah namanya pemrogram atau programmer. Ini orangnya yang nulis kode programnya. Jadi ada bahasa pemrograman, ada programmer istilahnya ya. Kemudian ada kegiatannya, yaitu disebutnya pemrograman atau programming. Jadi kalau mata kuliah ini pemrograman berbasis web, berarti kegiatan kita menulis kode program-program berbasis web. Dasarnya semua itu, program itu dasarnya adalah dari algoritma. Algoritma itu terdiri dari beberapa, ada strukturnya. Yang pertama bagian atas apa? Flashback dulu lah. Ada apa bagian atasnya? Deklarasi. Bawahnya?
Pokoknya itulah, kayaknya memang sengaja dilupakan. Oke, algoritma ya. Jadi kalau misal satu contoh misalnya, kalau nilai lulus, kita set nilai lulus itu adalah 60 misalnya, minimal 60. Di codingnya kita harus bisa ya mengeksekusi itu. Kalau ada nilai 40 misalnya, gimana caranya supaya tampil bahwa itu tidak lulus. Urutannya harus jelas itu. Misalnya apa? Inputkan nilai, kemudian cek dengan standarnya gitu ya, baru tampilkan hasilnya, kan kayak gitu. Kalau dibalik bisa nggak? Tampilkan dulu hasilnya, baru diinput, baru dicek. Nggak bisa. Tidak selesai masalah kita. Gitu ya. Jadi dasarnya pemrograman itu semuanya dari algoritma. Dari bagaimana kita menganalisis sebuah sistem, ketika ketemu klien nanti, saya maunya begini katanya. Nah, supaya bisa terpenuhi itu, ada urutannya itu. Nah, sekarang kita contohkan gini, saya mau tahu. Ini saya ulang-ulang terus. Setiap masuk pemrograman, saya ulang terus. Kan orangnya beda-beda juga. Ya. Ceritanya kita ada di pinggir sungai, di Lanting lah, di Lanting. Lanting tahu ya? Tahu Batang kalau kada tahu. Ya. Artinya airnya banyak. Nggak usah dikomentari segala macam, Pak, surut Pak, nggak usah. Intinya itu banyak airnya, gitu aja lah. Ya. Kita punya dua buah ember, ember A dan ember B. Ukurannya 5 liter sama 3 liter. Ya, dua itu. Saya minta tolong ambilkan air 1 liter. Dengan menggunakan bantuan dua buah ember ini. Gimana caranya? Ini ngetes algoritma. Kalau algoritmanya benar, dapat itu 1 liter dan 4 liter. Ya. Syaratnya ada. Nah, ini yang jadi ketentuan. Kenapa? Karena kalau kita bikinkan program, kliennya bilang saya maunya begini. Nah, itu jadi syarat. Nanti ada namanya dokumen user acceptance, ya, persetujuan user. Nah, itu harus tanda tangan. Kalau bikin aplikasi yang apa namanya, yang ideal, yang real gitu ya. Kalau kita biasa aja tanpa itu biasanya. Tapi kalau tanpa user acceptance itu tadi, maka itu project bisa melebar kemana-mana. Begitu sudah dibuat seperti ini maunya dia, sudah tuh kita kerjakan. Ternyata katanya bisa nggak tambah ini lagi. Nah, kalau tidak ada dokumen itu, kita dipaksa itu, kalau nggak dibayar. Jadi harus ada nanti dokumen kesepakatannya. Batasannya sampai sini sudah. Kalau dia minta lagi, ya tambah ya kan gitu, tambah biayanya. Anggarannya harus ditambah, karena kesepakatan hanya sampai sini aja. Syaratnya, ember ini tidak ada ukurannya. Ukuran 1 liter segini, ada garisnya gitu, 2 liter nggak ada. Pokoknya ember tuh full, warna hitam ember. Warna hitam embernya, tapi itu pasti ukurnya 5 liter, yang satunya ukurannya 3 liter. Nah, syaratnya supaya dapat satu itu, boleh air itu dibuang, atau ditumpahkan, diisikan ke dalam ember satunya boleh, atau dipindah-pindah boleh. Boleh ya. Kita di pinggir sungai tadi, jadi airnya banyak, tenang aja, buang aja terus, nggak apa-apa. Kan di situ-situ juga, ambil lagi, ya. Caranya gimana? Saya contohkan misalnya ya, isi penuh ember B, berarti ember B 3 liter, ember A 0, kan belum ada isinya. Itu. Terus misalnya dituangkan, kalau dituangkan nggak bisa, Pak, tuangkan aja seliter, nggak bisa, gimana ngukurnya? Jadi kalau menuangkan, kalau nggak habis sama sekali, ya sampai penuh aja. Gitu. Apa? Nggak ada. Orang ketiganya yang ada. Nggak ada. Hanya 2 ini aja. Kalau misalnya nggak diperlukan, ya buang airnya. Kalau perlu, ambil. Tapi ngambil nggak bisa juga setengah. Ambil aja pas seliter. Gimana ngukurnya? Embernya kan 5 liter sama 3 liter. Pakai ember 3 liter tuh, cara ngambil air 1 liter gimana? Tahu ukurannya 1 liter dari mana? Kira-kira aja, Pak. Nggak ada kira-kira. Ini kita pasti main. Nanti bahasa pemrogramannya juga bahasanya PHP. Pemberi harapan pasti. Karena pasti error nih nanti. Gimana kira-kira?
Ketemu yang 1 liter, dapat juga yang 4 liter. Tapi harus sampai habis ya prosesnya. Contoh algoritma, bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas? Saya tanya, caranya. Masukin gajah dalam kulkas caranya gimana? Buka kulkas, terus, ayo lanjutin. Buka kulkas, terus masukin gajah, terus tutup. Ya sudah selesai. Tapi gajahnya besar, nggak usah. Saya juga nggak bilang kulkasnya kecil kan. Tapi cara untuk memasukkannya kan kayak gitu. Masuk nggak gajahnya? Itu jadi tanda tanya. Kenapa? Karena saya nggak menyebutkan kalau kulkasnya sebesar ini, masuk nggak gajah? Berapa ekor kira-kira? Kan gitu. Saya kira kalau 15 mungkin bisa masuk di sini. Kalau kulkasnya sebesar ini, nah saya nggak bicara ukurannya, caranya aja. Buka dulu kulkasnya, masukin gajahnya, kemudian ditutup. Bisa nggak dimasukin dulu baru dibuka? Nggak selesai, nggak akan ada di dalam gajahnya. Sama aja kayak kalian ini, algoritmanya kalau pengen lulus, nggak mungkin nilainya dulu, baru ngasih tugas. Tugas dulu, baru kasih nilai. Gimana caranya? Saya kasih waktu 1 menit ya. Dari tadi. Apanya dulu? Yang 3 liter tuh dibuang, ember 3 liter tuh dibuang. Jangan embernya dibuang. Airnya. Airnya. Enggak, diisi kapan ngisinya? Harus ngisi dulu. Ini ceritanya kosong nih, dilanting kan? Kosong dulu. Nah, taruh di situ. Dah, kita mulai kerja sekarang. Gimana caranya dapat 1 liter? Berarti Gimana? ember yang 5 liter tuh diisi penuh. Oke. Gini ya. Oke, potong dulu. Isi penuh ember A gitu. Dah, stop dulu sampai situ. Berapa isinya A? 5. B? B masih kosong. Oke, dah terus. Kedua. Di ember yang A diisikan ke ember yang B. Oke. 1 liter. Nggak bisa. Kalau kayak gitu caranya mending ambil 1 liter aja langsung. Gitu. Nggak bisa. Oke, apa? Penuh dua-duanya. Berarti ember B ada 5 liter, ember A ada 5 liter, ember B 3 liter. Terus? Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa embernya dibawa tempat tumpah. Kita mau dapetin 1 liter tuh di situ, di setempat pada saat itu. Ya. Ntar dulu, satu-satu ya. Ulang lagi nih. Kosong-kosong ya. Oke, kosong-kosong. Isi penuh ember B, berarti ember B 3 liter, yang A 0. Habis itu isi penuh ember, tuangkan isi dari ember B ke ember A. Berarti ember A sekarang berapa? 3 liter, ember B 0. Oke, terus ambil lagi pakai ember B, isi penuh. Bentar, satu-satu. Kan algoritma. Algoritma itu kan urutan. Ya. Isi penuh lagi ember B. Berarti sekarang posisinya, perhatikan ya, ember B 3, ember A 3 kan? Oke, terus, nah langkah selanjutnya apa? Oke, bahasa saya isi penuh ember A. Sudah, stop sampai situ dulu ya. Sekarang posisinya adalah ember A 5 liter, ember B 1 liter. Sudah dapat belum? Belum. Paham nggak? Itu masih 6. Masih 6. Terus, supaya dapat 1 liter gimana nih? Sudah saya kasih kuncinya tadi. Oh, pusing. Nggak bisa kan, udah full gitu. Sudah dapat nih 1 liter di ember B, ya kan? 1 liter ember B.
Kemudian 5 liternya di ember A. 6 kan? Saya mintanya 1 liter, gimana? Ini yang 1 sudah dapat nih. Yang masalah yang 5. Gimana? Saya kasih clue ini sebenarnya sudah. Apa? Tambah? Apa? Ayo cepat. Gimana? Hah? Yang A diisi ke B lagi. Ya, bolak-balik airnya. Ini udah mau selesai nih, 1 langkah aja lagi dapat. 1 langkah aja lagi. Aduh, ribet banget sih mikirnya. Punya duit 10.000. Pendekatkan paham ya. Punya duit 10.000 nih. Tapi jumlahnya itu beda-beda angkanya. Misalnya 1 5.000, 2 ribuan, 1 1.000-an. Pas 10.000 kan? Saya pengen jadi 1.000 aja uang saya, caranya gimana? Yang 9.000 diapain? Ya terserah mau diapain, mau dibelanjain, mau disedekain, terserah. Paham sampai sini? Supaya dapat 1 liter tadi dari 6, gimana caranya? Apanya yang dibuang? Airnya, jangan embernya dibuang. Buang, yang mana yang dibuang? Yang 1 liter apa yang 5? Yang 5. Tumpahkan atau buang, atau kosongkan ember A. Baru selesai, karena mintanya 1 liter saja. Kalau sampai situ tadi masih 6, paham? Makanya saya bilang, saya kasih clue-nya tadi kan dari awal sudah saya bilang, airnya tuh banyak di situ. Kalau mau buang, buang aja, nggak apa-apa. Kan di situ-situ juga. Berarti nggak nangkap, lupa. Paham ya? Nah, tinggal 1 langkah lagi buat dapat 4 liter. Caranya gimana? 2 langkah, sorry. 1. Sampai situ tadi sudah dapat 1 liter karena yang 5 liternya ditumpahkan, dibuang airnya. Dah. Supaya dapat 4 liter caranya gimana? 2 langkah lagi. Yang dari B ditumpahkan ke A. Sekarang posisinya, selangkah 1 dulu. Ember B 0, kosong ya. Ember A 1 liter, ya kan? Terus isi penuh ember B, nggak bisa diisi setengah apa, nggak bisa. Isinya harus penuh ya. Isi penuh ember B. Sampai situ ketemu 4 liter sudah? Ketemu nggak? Sudah cukup. Nggak usah digabungkan ke sini. Paham maksudnya? Kan yang penting dapat 4 liternya. Ya nggak? Dapat nggak 4 liter? Dapat. Iya, selesai. Kalau urutannya dibalik-balik bisa nggak ketemu? Nggak bisa. Ini belajar algoritma ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Lagi ya? Ini di channel saya sering saya masukin. Ceritanya kita ada di pinggir sungai. Ya, Sungai Kahayan situlah ya. Nah, dari sisi apa namanya? Sisi kiri atau sisi A ke sisi B gitu aja ya. Dari sisi sebelah sini ke sebelah sana. Nih. Dari sebelah sini mau nyebrang ke sana. Ya. Hanya ada 1 buah perahu. Ada seorang pemuda pengen nyebrang dari sisi A ke sisi B. Dia punya 3 bawaan. Bawaannya yang pertama, dia bawa sayur. Bawa anak kambing. Sama bawa serigala atau anjing. Bawaannya 3 itu. Sama pemuda jadi berempat. Perahunya ada 1 di situ. Hanya bisa dimuati 1 orang dan 1 bawaan. Ini syaratnya. Perahunya itu hanya bisa dipakai, jukungnya itu hanya bisa dipakai untuk 1 orang dan 1 bawaan, nggak bisa diangkut semuanya. Kalau bisa diangkut semuanya, nggak usah dikasih algoritma ya. Iya kan? Ya, hanya bisa dibawa 1 aja. Dia bisa bolak-balik. Bolak-balik kan harus bolak-balik. Semuanya harus ke bawah ke sana. 3 bawaannya harus ke sana semua. Harus ke seberang. Bisa dibawa ke seberang dengan selamat. Ada syaratnya lagi,
ada bawaan yang tidak bisa ditinggalkan bersama bawaan yang lain. Misalnya, kalau dia tinggalkan sayur dengan anak kambing, sayurnya dimakan anak kambing. Ini harus selamat semuanya. Jadi si pemuda sampai ke seberang bersama dengan anak kambing, dengan sayur, dan dengan serigala atau anjingnya. Harus sampai ke seberang dengan selamat semuanya. Boleh bolak-balik, boleh ditinggalkan salah satu, nanti dibawa lagi, terserah. Ya, seperti itu. Sebenarnya penjelasan saya itu terlalu detail ya. Harusnya cukup segini aja, gimana caranya. Ditambah penjelasan saya tadi. Kalau sayur ditinggalkan dengan anak kambing, sayurnya dimakan anak kambing. Kalau anak kambingnya yang ditinggal bersama dengan serigalanya atau anjingnya, anak kambingnya dimakan oleh serigala. Nggak selamat berarti. Karena harus sampai ke seberang dengan selamat. Ya terserah aja gimana caranya. Karena hanya bisa dibawa satu, dia bisa bolak-balik. Boleh. Boleh. Yang bolak-balik tuh pemuda sama ininya. Nggak bisa kan, kambingnya suruh balik sana, jemput sayur. Nggak betul. Mana? Satu aja. Pak, minta tolong sama nelayan yang ada di situ, Pak. Nggak usah, nggak ada. Ayo, antar banyak yang mikir masih. Gimana? Kenapa? Tetap berlaku, tetap. Ya, sayur itu aman dari kambing karena ada pemuda itu. Sama dengan anak kambing itu aman dari serigala karena ada pemuda itu. Dia bisa, ayo jangan berantem. Kalau ditinggalin berantem, dimakan. Masih banyak ini. Saya mau sampaikan masih banyak. Ayo cepat. Serigala sampai umur ketiga mati kambing. Pak, nanti kalau kambingnya ditinggal dia lari, Pak. Enggak usah mikir sampai sejauh itu. Ya. Kadang-kadang pola pikir seperti itu berbahaya ketika membuatkan aplikasi kalau orang minta ya. Karena imajinasi kita itu luas. Jadi kita ngeliat sesuatu ini kayaknya kurang ininya deh gitu. Kita kasih tahu, oh iya tambahkan, akhirnya semakin banyak. Ya, honornya nggak seberapa gitu. Nah, tar dulu satu-satu algoritma. Jadi pemuda membawa apa? Karena katanya tadi tuh bawa apa, serigala dulu. Habis sayur jadi makan kambing. Ayo cepat. Sayur sama pemudanya tuan, Pak. Anak kambingnya dimakan oleh serigala. Usik. Ribet banget sih mikirnya. Syaratnya sudah jelas. Bawaan hanya satu. Oke. Pertama, pemuda menyeberang ke sisi B membawa kambing. Sekarang di sisi A ada apa?
ada serigala sama sayur. Serigalanya lari Pak? Enggak. Ya, sekarang di posisi B, kayak gitu ya, namanya urutan satu persatu ya. Sekarang di posisi B, di seberang, itu ada pemuda sama kambingnya. Terus, balik. Yang suruh balik siapa? Kambingnya? Nggak bisa, nggak bisa. Pemuda, artinya ditinggal, kambingnya. Nanti lari Pak? Enggak, pokoknya gitu. Enggak, aman aja gitu ya. Nah, pemuda balik. Berarti sekarang posisinya di sisi B itu hanya ada kambing, di sisi A ada pemuda, sayur sama serigalanya. Terus? Nggak bisa. Ayo cepat. Mana lagi yang harus dibawa? Sayur, oke, bawa sayur. Bawa sayur ke sisi B. Sekarang posisinya di A sisa serigala. Terus di sisi B ada pemuda di situ, ada sayur sama kambing. Terus aman nggak sayurnya? Ya. Aman, kan ada pemudanya. Kalau kita kan Iya, caranya supaya bisa. Ini bisa jelas. Oke. Apa? Gimana? Berarti yang ditinggal apa? Ya, yang ditinggal apa? Sayur. Ditinggalkan sayurnya, bawa lagi kambing ke sisi A. Sekarang posisinya di sisi B ada sayur. Di sisi A ada pemuda, ada kambing, ada serigala. Terus bawa serigala. Sekarang posisinya di sisi B ada serigala sama sayur dan pemuda. Di sini sisa kambing. Terus pemudanya nyebrang lagi, bawa apa? Sendirian. Berarti oke. Dia menyeberang sendirian ke sisi A. Posisinya sekarang serigala sama kambing di sisi B. Sayur sama serigala. Sayur sama serigala di sisi B, di sisi A-nya ada pemuda sama kambing. Terus? Belum selesai nih. Terus bawa kambingnya ke seberang, ke sisi B. Sekarang posisinya di sisi A tidak ada. Di sisi B ada pemuda, ada kambingnya, ada sayurnya, ada serigala. Selesai? Selesai. Kenapa mikirnya rumit banget kalian? Ada lagi? Banyak. Ya, udah aja lah. Hampir 1 jam bahas satu bagian aja nih, masih ada 3 bagian lagi. Ya, tanggung kan? Nah, kayak gini nih sudah habis waktunya. Kalau 2 SKS saja. Satu lagi. Untuk dipikirkan aja, nggak usah kita selesaikan. Sama kayak gini, di pinggir sungai juga ada satu buah perahu di situ yang hanya bisa dimuati 2 orang. Kalau tadi itu 1 orang dan 1 bawaan. Kalau ini 2 orang saja. Dari sisi A dan mau nyebrang ke sisi B. Di sisi A ini ada 3 pasangan, suami istri lah, gitu ya. Ada X, Y, dan Z. Jadi dia masing-masing suami istri, suami istri, suami istri. Pengen nyebrang ke sisi B. Perahunya hanya bisa dimuati 2 orang. Kalau hanya sampai situ, gampang selesai. Tapi karena ini algoritma, supaya masalah bisa diselesaikan, karena sebab ada masalah itu, gimana caranya masalahnya itu tidak terjadi konflik di situ, tapi masalah selesai, maksudnya gitu ya. Ada syaratnya. Syarat pertama tadi, perahu hanya bisa dimuati 2 orang. Itu sudah fix. Ya. Kemudian masing-masing suami itu, suami dari 3 pasangan ini, masing-masing orangnya cemburuan. Jadi dia tidak mau kalau istrinya bersama dengan laki-laki lain. Itu syaratnya. Tapi kalau ada yang lain, misalnya kalau dia istrinya dan 2 suami lain dia nggak mau, atau 1 suami lain nggak mau. Tapi kalau ada istri yang lain, maksudnya istri X sama istri Y misalnya bersama dengan suaminya X atau Y atau Z misalnya, itu masih bisa karena ada perempuan lainnya di situ, ada istri yang lain, dia mau di situ. Ini bukan masalah perselingkuhan, ini bukan itu ya.
Gimana caranya supaya bisa selamat semuanya sampai ke seberang. Sudah aja ya. Nggak usah terlalu dipikir. Oke. Oke, kita masuk ke web. Web itu ada dua macam ya. Itu algoritma tadi ya. Ada dua macam web. Yang pertama ada web statis, ada web dinamis. Bedanya, web statis itu tidak menggunakan basis data atau database. Ya, yang kedua, konten halamannya tetap isinya itu tetap nggak berubah. Ya. Kemudian satu buah konten, satu buah halaman itu satu buah file. Nanti ada gambarnya, kita lihat seperti apa ya. Jumlah filenya kalau yang di statis itu akan lebih banyak sesuai dengan konten yang mau ditampilkan. Otomatis dia, karena dia satu halaman satu file, kayak gitu ya. Kemudian dalam pemeliharaan dokumennya, konten-konten itu nanti kesulitan. Karena apa? Karena semakin banyak. Beda dengan yang dinamis, kalau dinamis sudah menggunakan basis data. Kemudian kontennya bisa berubah, halamannya itu tetap. Page yang kita buat, halaman yang kita buat itu ada tetap, tapi isinya bisa berubah-ubah. Nah gitu, bedanya. Kalau tadi yang di statis, kalau isinya berbeda, filenya juga beda. Kalau ini satu file aja, tapi isinya bisa berubah-ubah. Ya, satu file bisa untuk beberapa konten. Ini seperti itu. Ya, jumlah filenya lebih sedikit dan perubahan konten dilakukan pada database. Nggak usah langsung kepada isinya. Maksudnya ke filenya nggak usah. Gambarannya seperti ini. Antara web statis dan web dinamis. Kalau jumlah mahasiswa ada 1000, misalnya ya. Kemudian saya punya satu buah daftar mahasiswa, berarti ada satu file ini. Ya, tampilannya misalnya seperti ini ya, di sini. Ini 1 sampai 1000. Oke ya. Setiap data mahasiswa itu kalau diklik akan membuka detailnya data mahasiswa seperti ini. Contohnya, ada jenis kelamin dan sebagainya, biodatanya lah intinya gitu ya. Kalau halaman web statis, maka dengan 1000 mahasiswa, berarti saya perlu berapa file? Seribu mahasiswa berarti sudah 1000 file, karena setiap satu klik, satu buah file kebuka. Daftarnya ada satu, daftar listnya ada satu, yang kalau saya klik, kebukalah satu, mahasiswa A, klik yang B, mahasiswa B. Saya perlu berapa file? Berapa? No, semuanya. Semua mahasiswa ini jumlahnya 1000. Saya punya daftarnya. Ya kayak kalian inilah. Daftar hadir ada berapa orang itu jumlahnya. Misalnya 40 ya. Saya klik satu name atau satu nama, nanti kebuka satu buah file. Ada 40 kan? 40 file itu untuk detail mahasiswanya. Ditambah satu dengan ini untuk daftarnya. Jadi jumlahnya 1001 file. Itu kalau statis. Di antara 1000 itu ada 300 yang prodinya sistem informasi. Ada 300 ya. Ini yang statis nih. Ini gambarannya sebelum masuk ke pemrograman kita. Dari 1000 itu ada 300 orang mahasiswa sistem informasi prodinya. Tiba-tiba prodi ini dirubah namanya. Namanya berubah menjadi misalnya bisnis digital. Nama prodinya. Harusnya semua mahasiswa yang 300 ini tadi kita rubah juga jadi bisnis digital, ya kan? Ada berapa file yang harus dirubah? Berapa? Enggak, filenya tetap satu aja. File daftar itu tetap satu, tapi prodinya aja yang berganti, berubah. Jadi yang saya harus ubah ada berapa file? 300. Ada yang mau kerja kayak gitu? Saya nggak mau. Ya. Harus bisa dibuat menjadi dinamis. Nah, kalau dinamis gimana?
Kalau dinamis hanya perlu 2 buah file aja. Pertama file daftar sama dengan yang tadi, yang statis itu sama. Tapi pada saat diklik salah satu nama, kebukalah file detail mahasiswa. Tapi isinya berubah sesuai dengan data yang diklik. Misalnya ngeklik nomor 1, datanya yang muncul data nomor 1, filenya tetap yang itu. Kalau diklik yang nomor 3, ya, data yang muncul, data yang nomor 3, tapi filenya tetap file yang itu juga. Itu kalau dia dinamis. Artinya apa? Filenya cuma ada satu yang buat detailnya, tapi berubah-ubah. Gak usah jauh-jauh lah. Contohnya kalian tuh di Smart itu. Smart itu kalau kalian mengakses biodata kalian, yang ada kolom-kolom isian itu sama semua mahasiswa sama gitu. Yang berubah apa? Data kalian aja di dalamnya aja yang berubah. Tampilannya itu cuma satu. Filenya cuma satu. Nah, itu konsep dinamis. Nah, kalau bisa kita pakai dinamis, kita bisa kurangi file berapa banyak? Mahasiswa 1000, tambah 1 daftar hadir lagi. Daftar mahasiswa, tulisnya mahasiswa, ada 1001 tadi kalau pakai statis. Kalau pakai dinamis jadi 2 file aja. Berarti kita mengurangi berapa file? 999 file bisa dihilangkan. Terus, kalau misalnya tadi prodinya berubah, gimana caranya? Kalau di konsep dinamis, itu pakai database kan sudah dapat ya? Database berelasi. Sudah dapat belum? Diajarin belum? Normalisasi. Yang 1 NF, 2 NF. Sudah. Itu kan tabel berelasi konsepnya. Program studi sistem informasi itu nggak usah diulang setiap data mahasiswa. Prodinya sistem informasi nggak usah, ada 300 tadi. Diwakili oleh apa? Kode aja. Sistem informasi itu kodenya 57201. Jadi si nama ini yang sedang tampil sekarang, prodinya sistem informasi itu tampilannya aja sistem informasi. Datanya itu adalah 57201. Terus kalau mau merubah prodinya tadi, dirubah nama prodinya menjadi bisnis digital, yang dirubah yang mana? Berapa banyak yang dirubah? Pakai konsep database berelasi tadi, yang dirubah hanya 1 data aja. Otomatis yang 300 berubah. Karena kita ngubah di database saja. Database yang semula 57201 itu tulisan prodinya adalah sistem informasi, langsung diganti aja dengan bisnis digital. Otomatis yang 300 tadi akan ikut jadi bisnis digital. Itu konsepnya web dinamis. Dan itu yang mau kita pelajari. Model pemrograman itu ada 2 macam ya. Ada yang natif, prosedural istilahnya. Itu pakai kode biasa lah. Dan ini yang akan kita pelajari ya. Yang kedua itu ada namanya OOP, Object Oriented Programming. Ada mata kuliah tersendiri namanya pemrograman berorientasi objek. Jadi kita bahasnya di bagian yang natif ini. Ya, yang OOP ini ada bahasan tersendiri. Pakai PHP juga kalau saya lihat di silabusnya, di RPS-nya. Jadi harusnya mata kuliah ini nyambung. Dosen yang ngajar berikutnya harusnya nyambung, makainya tetap PHP. Kalau dia ganti dengan Java, bahasanya mirip, cara penulisannya juga mirip, tapi aplikasinya beda lagi. Ya. Jadi kalau di OOP itu menggunakan yang namanya konsep kelas, metode, dan properti. Kalau di prosedural itu function biasa, pakai variabel-variabel, ya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih penasaran dengan suami istri tadi? Itu realitas. Ya. Entah suaminya yang cemburuan, entah istrinya yang cemburuan, kayak gitu. Tapi kita perlu menyeberang nih. Gimana caranya? Bisa. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Saya lanjutkan ya.
bagian yang kedua.